Berarti hakikatnya orang itu belum beriman pada hakikatnya. Dan kalau orang belum sampai mau menerima keputusan-keputusan Nabi SAW, maka pada hakikatnya orang itu juga tidak beriman. Nah, pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang sifat dan karakter yang apabila kita punya sifat dan karakter itu, kita akan didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikat. Ini adalah malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah SWT. Malaikat yang oleh para alim ulama disebut sebagai pembesarnya para malaikat, yakni malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengkaji dua topik. Yang pertama, sifat dan karakter yang harus kita punyai, yang dengan sifat dan karakter itu kita akan didoakan oleh malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga akan mengkaji bersama-sama tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat pemikul arsy bagi orang yang mempunyai sifat dan karakter tersebut. Dalam hal ini, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita bisa melihat ya di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat yang ke-40, surat Ghafir atau surah Al-Mu'min, ya, mulai ayat yang ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, dan para malaikat yang bertugas memikul arsy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu selalu bertasbih memuji kepada Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka selalu memberikan doa permohonan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah dan juga malaikat yang berada di sekitar arsy, mereka selalu memuji kepada Tuhan mereka dan mereka selalu beriman, wa yu'minuna bihi. Mungkin kita ada yang bertanya, mengapa di ayat itu disebutkan wa yu'minuna bihi, padahal malaikat itu pasti sudah beriman, ya. Jangankan istilahnya ingkar atau kafir, ya. Malaikat itu membangkang perintah Allah saja tidak pernah. Lalu mengapa di ayat ini disebutkan wa yu'minuna bihi, mereka selalu beriman pada Allah? Itu untuk menunjukkan fadilatul iman, keutamaan iman. Jadi kalau kita sudah memiliki iman, memiliki tauhid, memiliki keislaman, maka tauhid, iman dan Islam kita itu harus kita jaga sampai kita mati. Iman, akidah itu adalah harga mati bagi orang-orang yang beriman. Wa yu'minuna bihi. Kemudian wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat yang bertugas memikul arsy itu selalu berdoa memohon ampunan kepada Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Jadi karakter atau sifat pertama yang akan didoakan oleh malaikat pemikul arsy bagi siapa saja yang punya karakter dan sifat itu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah para jamaah sekalian, kita termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, ya. Tapi mungkin barangkali perlu saya sampaikan, ya, apa istimewanya ya kalau orang itu beriman sampai didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikat. Sebetulnya gini. Sebetulnya kalau kita memahami secara lebih mendalam ya tentang batasan-batasan keimanan, maka kita nanti akan memahami mengapa orang yang didoakan pertama kali oleh malaikat yang bertugas memikul arsy itu adalah orang yang beriman. Jadi iman itu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada batasannya. Jadi ada definisinya, ada takrifnya.
Nah, batasan iman itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Az-Zujat. Imam Az-Zujat ini adalah seorang ulama ahli bahasa Arab. Jadi beliau pernah menjelaskan batasan tentang iman. Beliau mengatakan begini, iman itu batasannya adalah idharul khudu'i wal qabuli li syariati, menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariat. Ma'atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang menyembunyikan imannya, mungkin barangkali tidak terlalu beresiko bagi orang itu. Tapi kalau orang itu sampai menampakkan ketundukan dan penerimaan, wabil khusus terhadap syariat Islam dan semua yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan mendapatkan resiko. Ya, seperti para sahabat yang mulia. Makanya iman itu para jamaah adalah menampakkan. Jadi tidak boleh menyembunyikan, harus ditampakkan. Apa yang harus kita nampakkan? Ketundukan dan penerimaan terhadap syariat. Jadi kalau panjenengan ditanya, apakah panjenengan menerima syariat Islam, harus kita katakan dengan tegas. Dan harus kita tampakkan bahwa kita itu betul-betul orang yang menerima syariat Islam. Dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kita terima. Dan kita tunduk patuh terhadap semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi. Kemudian dia meyakini dan membenarkan di dalam hati. Faman kana ala hadis sifah, maka barang siapa orang yang berada dalam sifat ini, artinya dia punya karakter tadi, tunduk dan menerima terhadap syariah dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia meyakini dan membenarkan di dalam hati, maka fahuwa mu'minun muslimun ghairu murtabin wala sakin. Maka dia adalah seorang mukmin dan muslim yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi mukmin muslim yang tidak diragukan keimanannya itu adalah seorang mukmin yang menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariah dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak sembunyi-sembunyi. Karena begini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu tidak menampakkan penerimaan terhadap syariah, ya, berarti hakikatnya orang itu belum beriman pada hakikatnya. Dan kalau orang belum sampai mau menerima keputusan-keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya orang itu juga tidak beriman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan kamu, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka itu perasaan ragu atau perasaan sempit atas apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri dengan apa yang telah engkau putuskan. Jadi ini para jamaah yang dirahmati Allah ya. Sehingga kalau orang itu benar-benar beriman, dia memenuhi batasan-batasan dari iman, maka memang dia itu pantas untuk didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat pemikul arsy.